Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Jalan-jalan ke kota Medan, beli ketupat. Kalau hadirin mengaku beriman, jawablah salam kami dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan rizki yang melimpah, diberikan umur yang barokah, diberikan istri yang solehah, diberikan tubuh yang gagah, gede dhuwur blengah-blengah koyo arek sing ceramah. Salawat besertakan salam semoga senantiasa tercurah dan tercurah keadaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dunia ini berada dalam kehancuran, dan ketika dunia ini tidak mengenal yang namanya Islam, dan ketika dunia ini tak mengenal yang namanya Islam, Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mengutus seorang hamba yang mulia, seorang anak yatim yang hidup di tengah-tengah kegersangan padang pasir, seorang anak yatim yang hidup di tengah-tengah kejahilan umat pada masa itu. Beliau bagaikan setitik cahaya yang menyinari sudut-sudut kegelapan. Padahal beliau hanyalah seorang yang ummi, seseorang yang buta huruf. Tapi karena kemuliaan akhlaknya, kelembutan perangainya, serta kejujuran yang ada pada diri beliau, beliau berhasil merubah tatanan kehidupan di muka bumi ini. Beliau berhasil menjadi pemimpin yang besar, bahkan dunia mengakui hal ini. Hadirin dan dimuliakan Allah, bahkan seorang komunis barat yang bernama Michael Hart menulis sebuah buku yang sangat fenomenal yang diberi judul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, yang artinya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia. sangat tidak disangka seorang komunis menempatkan Nabi kita Muhammad pada urutan yang pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, maraknya penyelewengan yang terjadi dilakukan oleh pejabat-pejabat kita yang dikenal dengan istilah korupsi membuat hati kami tergugah untuk membawakan sebuah syarahan yang berjudul Pemberantasan Korupsi Menuju Kesejahteraan Umat. Hadirin yang dimuliakan Allah, negara kita, negara Indonesia adalah negara yang besar, betul? Terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan beribu-ribu pulau-pulau, 714 suku, bangsa dan bahasa. Hutan kita luas, tanah kita subur, sumber air melimpah, sumber daya alam kita kian sempurna. Akan tetapi sangat disayangkan hadirin, di balik semua itu ternyata ekonomi kita semakin terpuruk, hutan negara semakin menumpuk, persatuan tambah memburuk, pemerintahan berhati busuk karena dipimpin oleh orang-orang yang bermental kerupuk. Akhirnya apa? Negara kita, berapa banyak penduduk kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, beribuan orang tidak mendapatkan pendidikan, negara kita hidup di bawah sebuah keprihatinan. Lantas kita bertanya, siapa sih dalangnya? Siapa sih penyebabnya? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah korupsi di negara ini semakin merajalela. Hadirin yang dimuliakan Allah, sangat disayangkan sebuah negara yang terlihat subur, negara yang terlihat makmur, negara yang menjaga nilai-nilai luhur menjadi hancur karena korupsi yang semakin menjamur.
Akhirnya apa? Negara kita menjadi negara terkorup urutan ketiga di seluruh Asia Tenggara. Naudzubillah, summa naudzubillah. Berapa banyak pemimpin yang katanya berjuang untuk rakyat, padahal kerjanya adalah memakan uang rakyat. Berapa banyak pemimpin yang katanya cinta pada rakyat, padahal kerjanya merampas rakyat. Berapa banyak pemimpin kita yang katanya berkorban untuk rakyat, tapi uang rakyat malah disikap. Mereka berdandan bagaikan seorang penolong, padahal mereka seorang penyolong. Mereka berdandan sebagai orang yang lulus, padahal mereka orang-orang yang rakus. Mereka merasa diri mereka orang yang amanat, padahal mereka pengkhianat bangsa yang bejat. Mereka dilantik dengan syahadat dan Al-Quran, kelakuannya kelakuan setan. Mereka bangga dengan jas dan dasi, celana hitam pekat, sepatu hitam mengkilat. Tapi apa? Mereka adalah orang-orang yang membuat bangsa kita hancur. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sadari bahwasanya hukum di negara kita bagaikan pisau. Artinya apa? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika yang melakukan kesalahan orang miskin, yang melakukan kesalahan orang kere, maka hukum cepat ditinggalkan. Sebaliknya jika yang melakukan kesalahan orang kaya, orang yang berduit, orang yang punya jabatan, maka hukum lemot bagaikan bekecot. Sebab bukti yang terjadi hadirin, seorang kakek-kakek nyolong ayam yang harganya 40.000 dipenjara 10 tahun. Tetapi seorang koruptor yang mencuri ratusan juta milik rakyat jelata, yang membuat kita sengsara, dipenjara 2 tahun saja karena dia punya pengacara. Ini hukum-hukum buta. Hadirin yang dimuliakan Allah, hukum di negara kita bisa dibeli, sehingga orang yang korupsi masuk penjara VIP, bisa jalan-jalan ke luar negeri, tamasya ke kota Bali, semua fasilitas terpenuhi. Ini hukum-hukum banji. Hadirin dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat di atas intinya adalah memerintahkan kita untuk mencari rizki-rizki yang halal, bukan rizki yang haram, sebagaimana korupsi. Karena rizki yang haram apabila masuk ke dalam tubuh kita, maka akan cenderung mendorong kita kepada perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama kita. Hadirin dimuliakan Allah, negara kita butuh pemimpin sebagaimana Rasulullah memimpin. Rasulullah ada satu-satunya manusia yang patut kita tiru di dalam kehidupan kita, sebagaimana berfirman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi,
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan beriman kepada hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat di atas memberitahukan kepada kita bahwasanya satu-satunya manusia yang patut kita tiru, yang patut kita contoh, yang patut kita jadikan teladan adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pemimpin yang amanah, bukan pemimpin yang bermental lemah. Beliau adalah pemimpin yang tegas, bukan pemimpin yang bersifat malas. Beliau adalah pemimpin yang bijaksana, bukan pemimpin yang hanyut dalam kemewahan dunia. Berbeda jauh dengan pemimpin kita sekarang. Mereka hidup berpoya-poya, dengan mudahnya mereka habiskan ratusan juta hanya demi status barunya. Jalan-jalan ke Amerika, OTW ke Belanda, jalan-jalan liburan ke Amerika, selfie di tembok Cina, save, upload, WK. Hadirin yang muliakan Allah, mereka hidup di rumah yang bertingkat, mobil bengkilat, duit berlipat-lipat, tidur di atas spring bed, istrinya ada 4, tapi lupa sama umat, lupa sama rakyat. Hadirin yang dimuliakan Allah, tibalah kita pada sebuah kesimpulan. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga negara kita ini menjadi negara yang makmur, amin, negara yang sejahtera, amin, negara yang selalu dalam keadaan merdeka, dan semoga pemimpin-pemimpin kita di tanah air mampu memimpin sebagaimana Rasulullah memimpin, dan semoga kolusi, korupsi dan nepotisme di negara kita bisa hilang untuk selamanya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf kami mohon maaf. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Makan pecel di warung barokah, kembaliannya urang recehan. Kalah menang itu bukanlah suatu masalah, yang penting dakwah Islam tersampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang ini pendukungnya Ahmad ya. Apa ya mau saya komentari? Soalnya saya yang ngajar besok. Kelas 6 MTS Ahmada. Satu kata untuk kalian, hebat. Cukup semangat membangkitkan audien, sehingga yang ngantuk-ngantuk ini kemudian terbuka untuk mendengarkan. Tetapi ada satu catatan, lebih dominan dari sisi ceramahnya daripada dari sisi syarahnya. Nah itu catatan untuk Ahmada. Pada dasarnya semua bagus, tilawah, penyampaian, terjemahnya sudah cukup
bagus menurut hemat saya. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit mungkin memang secara totalitas sudah semua totalitas dari tiga-tiganya. Cuma yang kami harapkan memang tadi betul, artinya kita terlalu banyak kritik sosial ya. Tapi sebenarnya kita harus peka juga apakah sebobrok itu Indonesia sekarang seperti itu. Artinya harus berimbang, artinya jangan nonjok terus gitu loh. Artinya ada solusi-solusi yang harus kita sampaikan. Ya itu saja yang dari kami, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sekali lagi kepada dan mana pendukungnya, masih pada semangat?